Sekeping hati dibawa berlari, jauh melalui jalanan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Sekeping hati dibawa berlari, jauh melalui jalanan sepi. Terbentang di depan matamu para pejuang. Tapi jalan kebenaran tak akan selamanya sunyi. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Sekeping hati berlari, jauh melalui jalanan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Tapi jalan kebenaran tak akan selamanya sunyi. Ada ujian yang datang melanda, ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkahnya pada kesempatan sore yang insyaallah mulia ini kita dapat kembali berjumpa dalam acara Syiar Ramadan, upgrade diri, reset hati menuju ridho ilahi. Tak lupa salawat serta salam teriring kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada momentum Syiar Ramadan pada episode kali ini tema yang kami angkat adalah mengenai menjadi muslim yang menyejukkan, dan telah hadir bersama kami guru kita semua yaitu Ustadz Dr. Haji Muhammad Kurnia LCMAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Puasanya gimana nih Ustadz? Tetap lancar? Alhamdulillah lancar terus pokoknya. Harus tetap semangat sampai akhir ya. Pastinya Ustadz. Dan Sampai juga akhir. produktivitas masih tetap terjaga pastinya? Masih terus produktivitas pokoknya. Oke. Selagi bermanfaat untuk umat, gaspol pokoknya. Mantap, Siap, luar biasa. siap. Dan selain Ustadz Kurnia, telah hadir juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Batu Belubang, Kabupaten Bangka Tengah. Assalamualaikum ibu-ibu semua. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, puasanya masih lancar tentunya ibu ya? Pastinya, sampai akhir kalau bisa ibu ya. Ya Allah, amin. Kemudian saya juga ingin menyapa kawan-kawan dari Hijrah Project. Assalamualaikum kawan-kawan. Mana puasanya masih oke ya? Mantap, luar biasa. Tetap produktif, tetap berkarya, dan pastinya ibadahnya tetap lancar. Oke, mantap. Ustadz, kita ke tema kita nih Ustadz, mengenai menjadi muslim yang menyejukkan. Tentunya di bulan Ramadan ini kalau saya lihat momentum nih Ustadz, menjadi seorang muslim yang menyejukkan. Tidak gerusak-gerusuk pastinya ya Ustadz ya. Kemudian pastinya memberi manfaat untuk sekitar, itu yang kita inginkan. Sebenarnya bagaimana Ramadan ini membentuk menjadi seorang pribadi muslim yang menyejukkan sesuai dengan tema kita. Silakan Ustadz. Oke, baik, terima kasih Bang Mulyo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan sayyidu syuhur unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada, wabil khusus kami menyapa ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Ikhlas Desa Batu Lubang, Kabupaten Bangka Tengah. Insya Allah mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat. Amin. Para pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada, menarik sekali tema kita pada sore hari ini Bang Mulyo berkaitan dengan bagaimana menjadi pribadi yang menyejukkan. Bagaimana kita menjadi umat Islam yang dapat benar-benar menghadirkan nilai-nilai rahmatan lil alamin. Karena bagaimanapun kita, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan kita sebagai bagian daripada umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka kita harus menjadi pribadi insan manusia yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Rasulullah Allah utus bukan hanya menjadi rahmat bagi umat Islam saja. Tidak Allah utus juga Nabi Muhammad hanya menjadi rahmat bagi orang-orang beriman saja. Tidak Allah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil muslimin. Tidak Allah katakan begitu. Tidak Allah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil mu'minin. Tidak Allah katakan begitu. Tapi yang Allah katakan adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta. Nah, disinilah tugas kita sebagai umat Islam. Bagaimana kita menjadi pribadi yang dapat menyejukkan. Menyejukkan hati siapa? Hati siapapun yang berinteraksi dengan kita. Kita barangkali punya kawan, ibu-ibu di lingkungannya pasti punya kawan. Kalau hadirnya dia itu kita tunggu-tunggu. Kalau hadirnya dia itu membuat hati kita senang. Kalau hadirnya dia itu membuat hati kita bahagia. Kita punya kawan seperti itu kan? Kemudian kita juga punya kawan barangkali kalau dia tidak hadir kita senang. Tapi kalau dia hadir kita yang susah, ya. Dia tidak hadir kita biasa-biasa saja, ya. Nah, yang seperti itu itulah bagaimana menjadi pribadi yang menyejukkan di tengah-tengah lingkungan kita dalam bermasyarakat. Maka di dalam Islam kita memandang kalau mau menjadi pribadi yang menyejukkan itu adalah bagaimana kita harus dapat mencerminkan akhlak yang baik, mencerminkan perilaku budi pekerti yang baik. Nabi yang sudah katakan tidak akan lurus iman seorang mukmin sampai dia memiliki hati yang lurus. Tidak akan lurus hati seorang mukmin sampai dia memiliki lisan yang lurus. Artinya apa? Kalau kita mau menyejukkan bagi orang lain, maka jaga baik-baik lisan kita. Jaga baik-baik setiap perkataan kita. Ketika kita sudah berucap, kita pastikan kira-kira ucapan kita ini menyinggung perasaan kawan-kawan kita atau tidak. Atau justru perkataan kita ini cenderung menghina, cenderung merendahkan orang lain yang kita sendiri tidak tahu. Meskipun di hadapan kita dia biasa-biasa saja, tapi boleh jadi dia di hadapan Allah memiliki derajat yang sangat mulia sekali. Maka kita jangan pernah menyakiti orang dengan lisan kita. Lisan ini tidak bertulang, tapi perihnya luka dari lisan ini dapat menggores ke dalam relung hati yang paling dalam. Maka waspada terhadap penggunaan lisan. Bijak-bijak kita menggunakan lisan, karena lisan ini kan harus kita jaga betul-betul. Bukankah Nabi sudah katakan kalau kita sempurna iman itu kan diantara tanda-tandanya apa? Fal yaqul khairan au liyasmut. Hendaklah kita berkata-kata yang baik. Kalau tidak bisa berkata-kata yang baik, maka lebih baik kita diam. Ya, cuma jangan diam-diam nanti tahu-taunya nyimpen di dalam hati. Diam-diam nanti taunya update di status nanti. Tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus pandai-pandai menjadi pribadi muslim yang menyejukkan. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW, beliau pernah mengingatkan kita semua. Apa kata Nabi? Kata Nabi yang pertama, la tabaghadu. Jangan pernah kita saling membenci. Yang kedua kata Nabi, wala tahasadu. Jangan pernah kita saling iri dengki. Ya. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wala tadabaru. Jangan pernah kita saling bermusuh-musuhan. Kemudian kata Nabi,
wa kunu ibadallahi ikhwana. Akan tetapi kata Nabi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini maknanya bahwa bagaimana ketika kita menganggap saudara kita itu adalah bagian dari diri kita sendiri, disitulah kita akan menjaga hubungan persaudaraan kita dengan sebaik-baiknya. Sehingga ketika kita hadir di tengah-tengah saudara-saudara kita, kita akan menjadi pribadi yang menyejukkan. Pribadi yang orang melihatnya itu senang. Pribadi yang orang ketika melihatnya itu mendapatkan inspirasi kebaikan. Pribadi yang ketika orang melihat kita itu, kita memberikan motivasi semangat untuk beribadah kepada Allah. Maka ketika kita mau menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara, 3 tadi kuncinya. Jangan saling membenci, jangan saling iri, dengki. Yang ketiga, jangan saling bermusuhan. Dari mana kita mulai ini semua, Ustadz? Jangan jauh-jauh dulu. Tapi kita harus mulai dari ruang lingkup terkecil. Ruang lingkup terkecil itu di mana? Di keluarga kita. Keluarga kita di mana lagi? Di dalam rumah tangga kita. Jangan kita saling bermusuhan. Jangan kita saling membenci. Jangan kita saling iri dengki. Maka insya Allah, kalau ini semua kita tinggalkan, sifat-sifat buruk ini, itulah yang dapat menjadikan kita sebagai hamba Allah yang bersaudara. Kalau kita sudah bersaudara dengan orang lain, maka disitulah nanti kita akan dapat menjadi penyejuk di tengah panasnya barangkali hiruk pikuk kehidupan di alam dunia ini. Jadi hidup ini sudah panas, jangan ditambah panas. Hidup ini sudah banyak masalah. Jangan kita menjadi orang yang bermasalah. Tapi melainkan kita harus menjadi penyejuk. Harus menjadi juru damai. Harus menjadi orang yang dapat menenangkan suasana. Memang ini ilmunya tinggi nih. Ya, bukan perkara yang mudah untuk dapat menenangkan orang. Bukan perkara yang mudah. Bukan pula perkara yang mudah untuk menjadi juru damai. Karena kadang-kadang kita ini maunya hanya selamat saja. Kita maunya hanya aman saja. Terserah orang lain mau berantem, orang lain mau berkelahi, orang lain mau berselisih suami istri. Kita tidak mau ambil pusing. Yang penting kita aman, yang penting kita damai. Maka yang seperti itu jangan pernah ada pada diri kita. Tapi jadilah penyejuk di tengah-tengah keberagaman umat yang ada di era kehidupan kita saat ini. Insya Allah tidak akan rugi. Ya, dan pastinya itu akan menjadi catatan, akan menjadi kenang-kenangan setelah kita meninggal dunia. Jadi kalau semasa hidup kita, mohon maaf, kita berteman itu orang-orang banyak tidak suka dengan kita karena sifat kita tadi, kita benci dengan orang, kita iri dengki dengan orang, kita bermusuhan dengan orang. Pasti orang tidak suka. Kita meninggal dunia, itu yang akan dikenang orang. Dan na'udzubillah, kalau gara-gara orang banyak tidak suka dengan kita ketika kita meninggal dunia, akan sedikit orang yang datang berziarah mendoakan kita. Tapi sebaliknya, kalau seandainya kita baik dengan orang lain, kita dapat menyejukkan suasana dimanapun kita berada, kita menjadi juru damai, kita menjadi panutan, kita menjadi inspirator kebaikan, maka disitulah akan menjadi kenang-kenangan setelah kita meninggal dunia. Kan kita yang bisa menentukan, kita nanti setelah meninggal kita mau dikenang orang sebagai apa. Kalau kita punya kebaikan, kebaikan itu yang akan dikenang. Kita pernah terlibat dalam pembangunan masjid. Meninggal dunia kita, oh orang akan ingat. Masjid itu terbangun, dulu ada si fulan yang berjasa dalam proses pembangunan itu. Kan indah kalau kita diingat dengan kenangan-kenangan yang baik. Maka oleh sebab itu, mari sama-sama kita mengupayakan diri kita agar menjadi pribadi yang menyejukkan dimanapun kita berada, supaya itu akan menjadi kenang-kenangan bagi kita setelah kita meninggal dunia nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian barangkali luar biasa Ustadz Kurnia terkait dengan tema kita menjadi muslim yang menyejukkan. Nah Ustadz, sebenarnya di bulan Ramadan ini kan ada sebuah kewajibannya, ini kita berpuasa. Sebenarnya bagaimana puasa ini dapat menjadikan kita menjadi seorang muslim yang menyejukkan? Tapi sebelum dijawab, kita akan jeda iklan sebentar. Dan saudara tetaplah bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Tetap di Syiar Ramadan, upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Syiar
Pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dirahmati oleh Allah, terima kasih Anda masih menyaksikan Syiar Ramadan, upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Ustadz, kita kembali lagi ke tema kita di Syiar Ramadan pada kesempatan sore kali ini, yaitu menjadi muslim yang menyejukkan. Silakan Ustadz dapat melanjutkan tadi terkait dengan sebenarnya ini kan bulan Ramadan ada kewajiban kita untuk berpuasa. Betul. Bagaimana sebenarnya berpuasa ini dapat menjadi momentum untuk menjadi kita sebagai pribadi muslim yang menyejukkan. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Bang Mulyo, para pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada, ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Ikhlas Desa Batu Blubang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan keberadaan kita hari ini di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu banyak sekali keberkahan-keberkahan di dalamnya. Sebagaimana kita tahu bahwa Nabi pernah bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan wa huwa syahrun mubarak." Telah sampai kepada kita hari ini bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menukil di antara keberkahan-keberkahan bulan Ramadan itu salah satunya adalah bulan Ramadan disebut dengan bi anna syahrul Ramadan wa huwa syahrut tauzi. Bulan untuk kita berbagi pada bulan Ramadan ini. Supaya dari kita berbagi terhadap saudara-saudara kita, disitulah letak kepedulian kita sebagai sesama insan manusia. Nah, maka ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, berpuasa itu kan kita menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu. Ya, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu durasi yang panjang. Maka apa hikmah di balik pelaksanaan ibadah puasa kita? Apa kaitannya dengan kita peduli kepada saudara-saudara kita? Bahwa ternyata kita tahu begini rasanya lapar itu. Begini rasanya haus itu. Sedangkan kita lihat ada saudara-saudara kita yang barangkali mereka hidupnya tidak seberuntung kita. Mereka kesulitan ekonominya. Mereka menahan lapar dan haus itu sepanjang hari. Pagi mereka kelaparan, siang kelaparan, sampai malam hari pun masih kelaparan. Kadang-kadang berhari-hari mereka belum bisa menikmati santap makanan yang ideal seperti kita semua. Maka ketika kita berpuasa, seyogyanya lah kita harus selalu ingat bahwasanya hari ini Allah yang berikan nikmat kepada kita. Maka nikmat dalam bentuk rezeki itu bukan mutlak milik kita saja, tetapi ada hak-hak orang lain di dalamnya. Maka kita membangun rasa kepedulian kita kepada saudara kita, kepada orang lain dengan cara apa? Banyak-banyaklah kita berbagi selama kita berada di bulan Ramadan. Ada satu amalan yang sederhana sebenarnya. Kita ini kan di rumah kita kan pasti ada masjid yang dekat dengan rumah kita, ya. Di masjid itu setiap berbuka puasa pasti ada orang. Kenapa? Pasti ada yang pukul beduknya, pasti ada yang azannya, pasti ada yang sholat berjamaahnya dan lain sebagainya. Belum lagi kalau umpamanya masjid kita itu ada di pinggir jalan. Belum lagi orang musafir yang berhenti singgah dan lain sebagainya. Maka ini peluang dan kesempatan kita untuk beramal. Caranya bagaimana? Kita persiapkan menu takjil. Tidak perlu mahal-mahal, tidak perlu yang harganya jutaan rupiah, tidak perlu. Cukup yang sederhana tapi bergizi dan itu dapat menghapus dahaga lapar bagi pada orang-orang yang berpuasa, bagi para orang-orang yang berpuasa, ya. Bagaimana pahalanya yang Rasulullah katakan, orang yang menyediakan berbuka puasa pahalanya seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Jadi subhanallah, andai kata kita mau beramal dengan cara yang sederhana, peluang beramal itu terbuka lebar selama kita berada di bulan Ramadan ini. Tidak usah mahal-mahal. Pergi ke pasar misalnya, kita beli cincau. Tahu ibu-ibu cincau? Tahu? Yang warnanya apa? Ada yang warna hijau. Ada zaman sekarang cincau daun namanya, ya. Nah, tapi nggak ada yang warna lain selain hitam dan hijau itu. Kita beli cincau saja ibu-ibu, harganya cuma 10.000 misalnya. Kita potong-potong kecil-kecil, jangan terlalu kecil, nanti di blender lagi itu ya. Potong kotak-kotak terlalu kecil, ya yang kecil kita potong, kemudian kita tuang dalam satu wadah air, kasih susu, kasih air gula, aduk-aduk, kasih es batu, hantarkan ke masjid. Masya Allah, dinikmati oleh orang satu masjid. Pahalanya ngalir ke siapa? Orang yang memberi. Tapi jangan nanti kompak pulang dari sini langsung semuanya beli cincau. Nanti tahu-taunya di masjid itu ada 10 termos nanti cincaunya. Siapa yang mau minumnya nanti ya?
Maksudnya itu contoh saja. Boleh menu yang lain Ustadz? Boleh, silahkan selagi itu dapat bermanfaat dan menjadi kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya. Pahalanya besar Ustadz? Besar. Kenapa? Karena kita menyediakan untuk orang-orang berbuka puasa. Tapi ini harus ikhlas, ya. Jangan riya. Jangan mentang-mentang dapat kabar ada kepala desa mau buka puasa di masjid kita. Jangan cincau. Kita cari yang lain lagi menunya yang mahal biar lebih mewah lagi. Nah, itu tidak ikhlas namanya. Ya, kasihan nanti jemaah masjidnya. Pas ada kades menunya enak. Tidak ada kades, cincau lagi menunya. Kembali lagi. Nanti kita dipanggil orang ibu cincau nanti. Ya. Jadi kita berbuat baik, berbagi itu menjadi salah satu bentuk kepedulian kita dengan orang lain. Dan itu dapat menjadi penyejuk dimanapun kita berada. Kira-kira kalau seperti itu diingat orang apa tidak? Diingat orang. Orang rindu, mana ibu si Anu itu. Kenapa? Kalau sore-sore biasanya datang terus nganter makanan. Hari ini tidak ada, besok ditunggu lagi. Kemana ibu si Anu itu? Belum ada lagi, sudah beberapa hari ini. Oh, dapat kabar ternyata ibu itu lagi sakit. Akhirnya pengurus masjid datang berkunjung, mendoakan. Ibu semoga cepat sehat ya. Alhamdulillah, terima kasih bapak-bapak pengurus masjid. Senang enggak seperti itu? Senang. Besok kita sudah sehat datang lagi ke masjid. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa menunya bu? Cincau lagi. Masihlah kita dipanggil orang ibu cincau tadi ya. Tapi nggak apa-apa. Walaupun cincau itu menjadi nikmat yang luar biasa yang bisa kita bagi kepada orang lain. Orang melihatnya bagaimana? Oh, itu luar biasa. Meskipun di tengah-tengah kemampuannya seperti itu, dia tetap masih mau berbagi. Dan ingat, yang Allah lihat bukan apa yang kita beri. Tapi yang Allah lihat adalah bagaimana ketulusan hati kita dalam kita memberi. Dan Allah tahu ini mampunya hamba seperti apa. Dia mampunya beli es cendol. Kalau dia hanya beli cincau, ya Allah maha tahu. Tapi ketika dia memang hanya mampunya beli cincau tadi, ya, maka itu yang dia sanggup, silahkan itu dia kasih. Maka pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan tadi ramai-ramai kita sekampung nanti beli cincau semuanya nanti ya. Ini nanti jadinya kampung kita kampung cincau jadi nanti ya. Nah, jadi tetap variatif lah menunya bisa diatur. Tapi intinya Bang Mulyo saya mau katakan, Ramadan ini kalau kita mau jadi penyejuk salah satunya adalah dengan banyak-banyak berbagi tadi. Ya, tidak hanya berbagi makanan minuman saja, boleh berbagi pakaian muslim, boleh berbagi buku-buku tulis untuk anak-anak yatim piatu dan lain sebagainya. Pokoknya menyenangkan hati orang lain itu akan dapat menjadikan kita sebagai penyejuk dimanapun kita berada. Jadi orang akan teringat dengan kita mengenang cerita-cerita yang indah semasa kita hidup. Kalau kita menjadi penyejuk bagi orang lain. Demikian barangkali Bang Mulyo. Ya, tapi Ustadz kadang-kadang di bulan Ramadan ini masih aja ada kadang-kadang beberapa kaum muslimin lah seperti itu ya. Dia berpuasa namun kadang-kadang masih hatinya kurang sejuk nih Ustadz. Sebenarnya apa yang jadi permasalahan Ustadz dan apa yang harus perbaiki dari misalnya kita berkaca pada diri kita sendiri lah. Benar. Gimana nih Ustadz? Ya, jadi seperti ini. Kita di bulan Ramadan ini kan ajang atau kesempatan atau peluang bagi kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ketika kita sudah bermohon ampun kepada Allah, kita sendiri pun harus saling memaafkan kepada sesama. Ramadan ini momentum yang baik, jangan ditunda. Nantilah Ustadz berdamainya kapan? Nunggu Idul Fitri, kelamaan. Siapa yang berani menjamin kita masih hidup sampai Idul Fitri? Tidak ada. Ya, maka hari ini ibu-ibu semuanya kita harus melapangkan hati kita. Hilangkan seluruh permusuhan, hilangkan rasa-rasa kebencian diri kita kepada siapapun, ya. Dan selalu kita harus merasa diri kita lebih hina daripada orang lain dan melihat orang lain lebih mulia daripada diri kita supaya kita tidak sombong. Supaya kita tidak menghina orang lain, maka kita memandang orang lain lebih mulia daripada diri kita. Karena masing-masing kemuliaan itu kan hakikatnya bukan di hadapan manusia. Masing-masing kemuliaan itu hakikatnya berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sujud kita, bagaimana tilawah Al-Quran kita, bagaimana keikhlasan hati kita dalam beramal, bagaimana
semangat kita dalam menjaga ukhuwah persaudaraan di antara kita, maka semua itulah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun fisik yang Allah beri yang berbeda-beda, ada yang putih, ada yang coklat, ada yang sawo matang, ada yang hitam, ada yang lurus rambutnya, ada yang keriting, ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya, maaf ini bukan menghina fisik ini ya. Maknanya apa? Meskipun beragam Allah ciptakan bentuk fisik manusia, tapi yang Allah lihat adalah bagaimana ketulusan di dalam hati kita. Maka kalau kita sudah menjadi pribadi yang menyejukkan dimanapun kita berada, itulah cerminan dari seorang mukmin yang lurus. Kenapa? Karena hatinya lurus dibuktikan dengan ucapan lisan yang baik-baik. Jadi kalau kita berucap, ucapkanlah yang baik-baik. Jangan menambah-nambah. Ini kebiasaan ibu-ibu biasanya kalau lagi ngumpul, dapat beritanya A, B, ketika diceritakan ke orang lain sampai Z. Ini kan kepanjangan. Jangan seperti itu, ya. Ya tadi kita sudah membahas kalau seandainya kita ini mau menjadi penyejuk itu kan kita harus meninggalkan kesan yang baik. Jangan sampai nanti kita dikenang orang, kemana si anu itu, lama tidak kelihatan, oh sudah meninggal dunia. Baguslah sudah meninggal dunia. Kenapa? Dulu kalau dia masih hidup mulutnya kemana-mana saja. Kan diingat orang begitu kan tidak enak kita. Tapi kalau kita ahli sodakoh, ahli berbagi, bukan berbagi cincau lagi, bukan ya. Kita orang yang tulus dalam membantu, Masya Allah, itulah yang akan dikenang orang meskipun kita sudah meninggal dunia. Bahkan bisa jadi itu menjadi contoh nanti. Kumpul anak-anak muda, yuk kita hidup ini terus berjalan. Tidak lama lagi kita ini akan berproses dari dewasa menuju ke tua nanti sakit meninggal dunia. Jadi sebelum kita dapat itu semua, apa yang harus kita perbuat? Ayo kita lakukan seperti si Anu itu. Ayo kita lakukan seperti ibu si Fulan itu. Kenapa? Karena ibu itu dulu baik ketika masih hidup. Nah itu kan menjadi inspirasi. Orang mengikuti, kira-kira kita dapat pahala tidak? Dapat pahala meskipun kita sudah berada di alam kubur. Demikian barangkali Bang Mulyo. Oke Ustadz, terkait dengan bulan Ramadan ini kan kayaknya sebagian besar kaum muslimin kan sering berada di kantor juga Ustadz ya. Selain tadi Ustadz juga di rumah kita mulai gimana nih menghadirkan kesejukan, tetap hadir di rumah ibadah dan juga pastinya di kantor nih agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan dalam menghadapi bulan Ramadan ini. Kalau di dalam ruang lingkup perkantoran misalnya, ini kan di ruang lingkup pekerjaan ya. Kalau saya lebih senang kita mengerjakan apa yang menjadi tupoksi kita. Apa yang menjadi tugas kita. Sudah itu saja. Jadi jangan pernah kita ikut campur dengan urusan orang lain. Ya, jangan pernah kita ikut campur urusan pekerjaan orang lain. Sebab apa? Masing-masing sudah punya ruang lingkup tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Ya, jadi tidak usah kita buang-buang energi, buang-buang waktu, buang-buang tenaga untuk mengurusi urusan orang lain. Toh urusan kita sendiri saja itu harus banyak yang kita selesaikan. Ya, tapi kalau kita sudah selesai urusan kita sendiri Ustadz, kemudian kita mau menolong urusan saudara kita yang lain, bagaimana? Boleh kalau menolongnya dalam kebaikan. Kalau menolongnya ada faedahnya. Ya, dan menolong itu tidak menyalahi aturan yang berlaku, silahkan, tidak apa-apa. Nah disitulah kita menjadi pribadi yang menyejukkan. Nah kita harus waspada karena kita ketemu hampir tiap hari barangkali. Kalau satu kantor satu ruangan misalnya banyak interaksi kita dalam ruang lingkup pekerjaan, maka berusahalah untuk bijaksana ya. Jaga lisan kita, jaga hati kita, jaga perbuatan kita. Jangan sampai apa yang kita lakukan nanti akan menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita. Tadi ceritanya tidak enak kesannya nanti. Ya, kemana si anu itu sudah pensiun, untunglah cepat pensiunnya. Kenapa? Dulu waktu masih aktif mulutnya merepet terus, kan nggak enak kalau seperti itu. Ya, tapi kalau dikenang, kemana si anu itu sudah pensiun, Masya Allah cepatnya tidak terasa ya. Padahal dulu enak kalau si anu itu, kalau siang-siang ke kantor bawa cincau misalnya, masih ibu cincau tadi lah rupanya itu ya. Seperti itu barangkali Bang Mulyo. Oke, luar biasa. Jaga hati, jaga lisan seperti itu Ustaz. Jaga perbuatan. Jaga perbuatan agar kita tetap menyejukkan dimanapun dan kapanpun kita berada. Sekali. Utamanya di bulan Ramadan ini. Iya. Oke Ustadz, kita masih akan kembali di segmen selanjutnya. Nanti akan ada pertanyaan dari
ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Desa Batu Belubang, Kabupaten Bangka Tengah. Tapi kita akan jeda iklan sebentar. Tetap di Syiar Ramadan, upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Syiar Ramadan, syiar Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bulan suci penuh ampunan, upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Syiar Ramadan, syiar Ramadan, marhaban ya Ramadan. Syiar Ramadan, syiar Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bulan suci penuh ampunan, upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Syiar Ramadan, syiar Ramadan, marhaban ya Ramadan. Pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih menyaksikan Syiar Ramadan, upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Dan pada segmen kali ini Syiar Ramadan memberikan peluang kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Desa Batu Belubang, Kabupaten Bangka Tengah untuk menanyakan sesuatu kepada narasumber kita, yaitu Ustadz Dr. Haji Muhammad Kurnia LCMAG. Silakan pada ibu-ibu yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustadz. Betul, baik silakan Ibu. Nama saya Hasmi Asmi. dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Batu Belubang. Oke, silakan Ibu. Izin tadi. Ya. Gimana caranya agar kita bisa menjadi muslim yang menyejukkan, dan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan? Dan tadi kalau Pak Ustadz bilang itu di bulan suci Ramadan ya. Jadi kalau di luar dari bulan suci Ramadan itu bagaimana caranya? Masya Allah. Itu yang saya tanyakan. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Asmi ya Bu ya. Oke, atas pertanyaannya. Ini bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan Ustadz? Baik di dalam Ramadan, utamanya di luar Ramadan seperti apa? Silakan Ustadz. Jadi sebenarnya kita menjadikan Ramadan ini sebagai ajang untuk melatih diri kita. Makanya kata para ulama, syahrul Ramadan wa huwa syahrut tadrib. Bulan Ramadan itu adalah bulan untuk melatih diri kita dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, Ramadan ini menjadi tolok ukur kita untuk memiliki akhlak yang baik. Kalau di bulan Ramadan saja akhlak kita sudah baik, maka kita berharap nanti meskipun di luar bulan Ramadan, kebaikan-kebaikan akhlak kita tetap berlanjut. Jadi jangan kita hanya baiknya di bulan Ramadan saja, ya. Nanti lepas dari bulan Ramadan kembali lagi ke setelan pabrik. Jangan seperti itu. Tapi bagaimana kita jadikan Ramadan ini sebagai ajang untuk melatih kebiasaan-kebiasaan diri kita dalam berbuat amal kebaikan. Nah, bagaimana cara-cara agar kita dapat menyejukkan tadi bagi orang lain? Kita ini hidup tidak bisa membahagiakan semua orang. Tapi kalaulah kita tidak bisa membahagiakan semua orang, kita jangan pernah menyakiti siapapun. Jangan pernah menyakiti orang lain. Ya, sederhana saja. Makanya tadi disampaikan di segmen sebelumnya tadi, kita mengawali semua itu daripada cara kita sendiri untuk menjaga hati kita, menjaga lisan kita, dan menjaga tutur kata serta perbuatan kita. Karena itulah nanti akan menjadi cerminan diri kita. Kalau kita mau menyejukkan di hadapan orang lain, minimal kita perbaiki 3 ini. Ya, perbaiki hati kita, perbaiki lisan kita, perbaiki perbuatan kita. Maka dimanapun kita berada, kita akan menjadi pribadi yang menyejukkan bagi orang lain.
kita mengerti, kita paham, boleh kita berbicara. Tapi ketika suatu perkara itu di luar kuasa kita, di luar pengetahuan kita, maka itu bukan ranah kita. Ya, tadi kita sudah bahas, jangan kita mengambil kaplingan orang lain, jangan kita mengambil pekerjaan orang lain. Kan masing-masing kita punya pekerjaan sendiri-sendiri, masing-masing kita punya urusan masing-masing, nah, urusan sendiri-sendiri kita. Maka disitulah kita harus benar-benar lebih bijak lagi, ya. Kalau kita mau, ya, itu bisa kita jadikan momentum Ramadan ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Lepas dari Ramadan, ini akan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang terus kita jaga dengan sekuat tenaga kita. Supaya apa? Supaya nanti itulah yang akan menjadi bagian-bagian dari kenangan semasa kita hidup di dunia ini. Karena kita akan dikenang bukan Ramadan saja, tapi sepanjang tahun. Ramadan ini kan hanya 1 bulan saja, ya. Tapi perjalanan kita itu sepanjang tahun. Kita akan terus bergerak, kita akan terus beralih dari satu masa ke masa yang lainnya. Maka jadikan setiap masa dalam kehidupan kita adalah masa-masa yang indah, masa-masa yang baik ketika kita dapat menjadi penyejuk bagi orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Demikian barangkali Bang. Oke, luar biasa. Terima kasih Ustadz. Kemudian Ibu ada masih yang mau bertanya? Kami beri kesempatan pada ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Desa Batu Bulubang, Kabupaten Bangka Tengah. Silakan Ibu diperkenalkan diri terlebih dahulu Bu sebelum bertanya kepada Ustadz Dr. Haji Muhammad Kurnia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Namanya siapa Bu? Mohon maaf. Saya Ibu Marwah dari Ibu Marwah. Majelis Taklim Al-Ikhlas Pantai Batu Belubang. Oke, silakan Ibu Marwah. Bagaimana cara menenangkan hati bagi seorang muslimah dalam kehidupan sehari-hari dalam pandangan Islam? Oke, Masya Terima kasih, Allah. Pak Ustadz. Terima kasih. Silakan Ibu. Jadi menenangkan hati bagi seorang muslimah. Emangnya kenapa? Muslimah sering susah hatinya ini. Banyak yang bersedih, banyak yang gelisah, banyak yang gundah gulana. Jadi memang kita ini manusia, Allah berikan yang namanya kesedihan. Tapi kesedihan itu bukanlah bagian dari hukuman Allah. Melainkan kesedihan itu sebagai pengingat dari Allah untuk kita agar kita dapat berpikir, merenungi. Jadi kalau umpamanya kita lagi bersedih, maka tidak ada tempat kita untuk kembali mengobati kesedihan kita kecuali kita kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Pastinya dengan kita perbanyak sujud kepada Allah. Ya, perbanyak kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya kalau kata ungkapan itu terwujud tidak terwujud tetap selalu bersujud. Kenapa? Karena disitulah kita merendahkan diri kita kepada Allah. Kita menghambakan diri kita kepada Allah. Maka biarkan kalau umpamanya banyak manusia yang benci kepada kita. Biarkan kalau umpamanya banyak manusia yang tidak suka kepada kita. Tapi kita harus memastikan bahwasanya Allah dan Rasul telah ridho kepada kita. Allah dan Rasul cinta kepada kita. Allah dan Rasul senang kepada kita. Kita harus menjadi pribadi yang melihat itu semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah kembali kepada Allah, maka tidak ada lagi yang perlu kita risaukan. Tidak ada lagi yang perlu kita takuti. Tidak ada lagi yang perlu kita khawatirkan, yang kita cemaskan. Kenapa? Karena semua itu sudah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, kalau mencari cara bagaimana Ustadz tipsnya biar hati kami sebagai muslimah ini sejuk, biar hati kami ini sebagai muslimah ini tenang, bahagia, aman, damai, sejahtera, ya, maka kuncinya adalah kembali kepada Allah dengan sholat tadi, atau di bulan Ramadan ini dengan perbanyak membaca Al-Quran. Ya, ditargetkan ibu-ibu rutinkan pengajian. Bulan Ramadan ini bukan berarti berhenti pengajian, bukan. Tapi melainkan semakin bulan Ramadan semakin ditingkatkan pengajian kita. Ya, memang mungkin kita tidak bisa pengajiannya bersama-sama majelis taklim dalam jumlah yang banyak. Karena masing-masing mungkin ada kesibukan. Tapi setidaknya untuk individu, untuk pribadi kita masing-masing, kita masih bisa untuk banyak-banyak beramal. Untuk banyak-banyak membaca Al-Quran sendiri. Tidak apa-apa, ya. Karena itulah
cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya dari pertanyaan Ibu Marwah tadi, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Disitulah ukuran kebahagiaan kita. Kalau kita belajar kisah Nabi Muhammad dalam perjalanan beliau ketika hijrah meninggalkan kota Mekah menuju ke kota Taif pertama kali, ini ceritanya masih momentum sebelum Isra Mi'raj, ya. Nabi ketika di Taif, Nabi berharap nanti disambut dengan sambutan yang baik. Nabi berharap nanti di Taif Nabi bisa melupakan sejenak kesedihan beliau di kota Mekah ketika Nabi kehilangan istri beliau, Nabi kehilangan atau meninggal dunia paman beliau. Maka ketika sampai di Taif, ternyata subhanallah, Nabi disambut dengan sambutan yang tidak baik. Nabi disambut dengan hinaan, Nabi disambut dengan caci maki, Nabi bahkan dilempar dengan batu sampai mengalir darah keluar dari tubuh yang mulia Rasulullah. Yang pada saat itu malaikat datang menghampiri Nabi, malaikat menawarkan, wahai Muhammad, kata malaikat, orang-orang Taif ini sudah luar biasa kurang ajarnya kepada engkau. Maka izinkan aku, kalau engkau berkenan, aku akan ambilkan 2 bukit yang ada di Taif ini, aku binasakan mereka, timpakan kepada mereka bukit itu, supaya mereka hancur semuanya. Tapi kemudian apa kata Nabi? Jangan malaikat, tidak usah kalian lakukan itu. Hari ini, meskipun mereka menyambutku dengan sambutan yang tidak baik, meskipun hari ini mereka membenci diriku, mereka belum kenal kepada Allah, maka kelak suatu saat anak keturunan mereka yang akan beriman kepada Allah. Meskipun hari ini mereka semua benci kepadaku, apa kata Nabi? Nabi berdoa kepada Allah, wahai Allah, ketika engkau masih cinta kepadaku, maka tidaklah mengapa seluruh umatku membenci diriku. Yang penting engkau cinta kepadaku, wahai Allah, kata Nabi. Nah, kita itu seperti itu, Bu, belajarnya dari Nabi. Jadi meskipun orang memandang kita buruk, orang memandang kita hina, biarlah itu pandangan orang lain. Yang penting apa? Yang penting Allah ridho kepada kita, yang penting Nabi Muhammad sayang kepada kita. Udah, kita banyak-banyak istighfar, banyak-banyak zikir memuji Allah, banyak-banyak bersolawat kepada Nabi. Insya Allah itu menjadi jalan supaya hati kita menjadi hati yang sejuk, kemudian hidup kita pun akan menjadi hidup yang lebih baik. Ibu-ibu di rumah ini tanggung jawabnya besar. Kenapa tanggung jawabnya besar? Bagaimana perjalanan satu keluarga, kalau saya boleh mengatakan, nahkodanya memang adalah suami. Karena suami ini kepala rumah tangga. Tapi navigatornya, ya, navigator ini yang menunjuk arah, kemana arah kapal ini berjalan, itu adalah tugas ibu-ibu semuanya. Kami bapak-bapak di rumah ini kan, kalau pulang ke rumah capek tubuh kami dari bekerja seharian, pulang ke rumah disambut dengan senyuman istri, kira-kira kami jadi senang atau tidak? Senang. Tapi kalau kami sudah capek bekerja, pulang-pulang ke rumah, tahu-tahu disambut dengan istri, sudahlah tidak berdandan, pakai baju daster bolong-bolong, di depan bau bawang, di belakang bau balsem dan lain sebagainya. Ya, ini bagaimana menenangkan hati? Belumlah lepas capek kami dari bekerja, tiba-tiba pulang sudah ngomel-ngomel. Nah, itu kan namanya tidak menjadi pribadi yang menyejukkan. Tapi kalau ibu-ibu sudah tenang, sudah aman, sudah damai, makanya saya pernah ditanya oleh jemaah, Ustadz, di antara suami istri siapa yang harus lebih besar sabarnya? Apakah suami atau istri? Saya menjawab dengan yakin yang harus besar sabarnya adalah seorang istri. Sabar istri itu harus berlipat-lipat. Ada batasnya, Ustadz? Tidak ada batasnya. Yang namanya sabar itu tidak ada batasnya. Kalau sudah tidak sabar lagi, ya berarti sudah tidak sabar dia. Ya, tapi selagi dia masih sabar, yakinlah di balik kesabaran seorang istri, disitulah banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian barangkali. Baik, terima kasih Ustadz Kurnia. Mungkin ada ibu-ibu lagi yang ingin bertanya. Satu lagi, silakan. Boleh, silakan. Diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leni dari Majelis Al-Ikhlas Batu Belubang, Pantai. Izin Pak Ustadz. Ya. Bagaimana caranya agar bisa menjadi muslimah yang tawakal? Terima kasih. Muslimah yang tawakal. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa pertanyaannya. Terima kasih Ibu Leni. Silakan Ustadz. Ya, jadi kita ini harus bertawakal kepada Allah. Makna tawakal itu apa? Berserah diri kepada Allah. Namun makna tawakal di sini dalam Islam
bukan kita hanya sekedar pasrah. Contoh, ditanya oleh kawan kita, kenapa tidak bekerja hari ini? Saya tawakal kepada Allah, rezeki itu datang kepada kita. Kira-kira datang tidak rezeki itu? Tidak. Nah, dalam Islam, tawakal itu adalah puncaknya. Sebelum kita bertawakal, ada yang namanya berikhtiar. Berikhtiar itu artinya apa, ibu-ibu? Artinya berusaha. Maka kita ini sebagai umat Islam berusaha dulu. Setelah kita berusaha maksimal, maka ada lagi ikhtiar selanjutnya, yaitu berdoa. Sudah kita berusaha, sudah kita berdoa, baru kemudian puncaknya kita bertawakal, yaitu berserah diri kepada Allah. Sebagaimana kita tahu dulu ada sahabat Nabi ketika berhenti dalam suatu perjalanan, masing-masing sahabat kan ada yang menunggang onta atau menunggang hewan tunggakan yang lainnya, ya, hewan tunggangan yang lainnya. Nah, kemudian sampai di suatu tempat untuk istirahat sholat. Pada saat itu ada sahabat yang didapati oleh Nabi tidak mengikat ontanya. Maka ditanya oleh Rasulullah, wahai sahabat, kata Nabi, kenapa tidak kalian ikat onta tersebut? Kata sahabat tadi, saya bertawakal ya Rasulullah kepada Allah. Kalau memang onta itu milik saya, maka onta itu tidak akan hilang. Tapi kalaupun onta itu hilang, diambil orang atau dia jalan kemana-mana, berarti sudah lepas dari rezeki saya. Saya ikhlas wahai Rasulullah. Kata Nabi, tawakal resepnya bukan seperti itu. Ikat dulu ontamu, setelah kau ikat baru kemudian kau berserah diri kepada Allah. Itu maknanya. Kita ini kan berikhtiar dulu. Tidak bisa kita hanya duduk saja di rumah. Saya yakin dan berbaik sangka Allah akan mendatangkan uang kepada saya. Ya, kita ini bukan dukun. Ya, dukun aja masih butuh duit. Nah, ini dukun ini ajaran yang menyesatkan ini. Ya, kenapa? Karena kalau kita percaya kepada makhluk, berarti kita sudah mensekutukan Allah. Berarti semua dukun itu sesat, Ustadz. Kecuali dua dukun. Yang pertama dukun beranak, yang kedua dukun yang ngurut kalau patah-patah tulang itu. Ya, selain dukun itu sudah jangan percaya. Makanya dukun itu disebut orang pintar. Kenapa? Karena yang datang ke sana adalah orang. Itulah maksudnya itu ya. Jadi ibu-ibu semuanya, pertanyaan yang luar biasa. Kita bertawakal kepada Allah. Sebelum kita bertawakal, kita harus berusaha. Sudah kita berusaha, baru kemudian apapun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian barangkali Bang Mulya. Oke, semakin menarik sebenarnya Ustaz, tapi karena keterbatasan waktu kita sudah di penghujung acara, mungkin Ustaz dapat memberikan kesimpulan terkait dengan tema kita di syiar Ramadan mengenai menjadi muslim yang menyejukkan. Silakan Ustaz. Ya, baik. Para pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada, mari sama-sama kita introspeksi diri kita. Hari ini kita sudah menjadi muslim di titik yang mana? Apakah kita menjadi orang yang ketika hadirnya kita dinanti-nantikan? Atau kita justru menjadi orang ketika kehadiran kita tidak diinginkan oleh orang lain? Maka semua itu akan tercerminkan dari 3 hal. Pertama, dari hati kita. Yang kedua, dari lisan atau perkataan kita. Yang ketiga, dari amal perbuatan kita. Maka kita perbaiki 3 hal ini, insya Allah kita dapat menjadi pribadi yang menyejukkan dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semua dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati
amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya Mohon karim. maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Haji Muhammad Kurnia LCMAG yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita semua tadi dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, wabil khusus pada bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini. Saya Mulyo Widodo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan syiar Ramadan setiap hari di bulan Ramadan hanya di TVRI Bangka Belitung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasku, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmat-Nya. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurilah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmat-Nya. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurilah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Bersyukur